Di desa Bau Mataluo, Nia Selatan, seorang anak bernama Sabrina Tabita Telaumbanua hanya tinggal bersama dengan mama dan kakaknya. Keseharian Sabrina ternyata suka memberontak dan tidak mau menurut kata mamanya. Terus setiap, Sabrina, ambil dulu air. Nggak mau. Aku nggak mau ah. Kenapa aku aja nampung air? Samanya juga boleh lah. Aku aja nggak suka aku. Sampai saya pernah nangis. Saya berdoa, Tuhan, kok Sabrina ini berubah sekali ya. Entah apa yang terjadi samanya. Tindakan yang dilakukan Sabrina membawa kekhawatiran dalam hati mamanya. Yang saya takutkan seandainya Sabrina ini tidak berubah, bagaimana dia kalau dia besar nanti? Seperti apa dia nanti? Ibaratnya walaupun tidak tinggi nanti sekolahnya, pergaulannya nanti seperti apa? Bahkan kalau dia tidur, saya bisik-bisik, saya berdoa, Tuhan, tolonglah kasihanilah anakku. Perilaku Sabrina ini berlangsung cukup lama. Hingga suatu ketika, Sabrina diajak untuk mengikuti program pemuritan anak CBN, yaitu Sekolah Minggu Superbook di gerejanya, BKPN Jemaat Bau Mataluo, Nia Selatan. Di situ, Sabrina belajar dari kisah Paulus dan dia menyadari kesalahannya. Karena pas kemarin tuh aku menontonnya film Paulus. Wah, Paulus itu selalu mengandalkan Tuhan deh. Aku mau deh kayak dia. Saya berdoa kepada Tuhan supaya dosa saya diampuni. Ya, sampai di rumah langsung bebek, Ma, aku udah pulang ya. Kalau disuruh mama menurut. Karena melihat mama yang selalu bekerja setiap hari. Aku memasak, nyuci piring, menyapu. Aku kasihan sama mamaku. Dia setiap hari ini yang mengambil kerja. Aku cuma duduk aja. Ya, jadi aku ingin berubah seperti mama. Dan saat itulah saya bersyukur sekali, Tuhan, makasih ya. Mungkin dengan cerita-cerita, dengan film-film seperti itu kan anak ini bisa juga berubah dia. Dan puji Tuhan, anak ini bisa berubah. Waktu mamanya cerita saya sangat bangga karena saya merasa terharu seperti ini. Berarti tidak sia-sia. Tidak sia-sia Superbook diadakan, tidak sia-sia pengajaran sekolah minggu diberitakan. Karena yang sebenarnya yang paling merasakan adalah di rumah tangga masing-masing dengan keluarganya, orang tuanya masing-masing. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sabrina kini bisa menjadi anak yang bisa dibanggakan orang tua, bahkan bagi orang-orang di sekitarnya. Tuhan, aku bersyukur banget. Karena aku sudah hidup di dalam-Mu, tidak berbuat jahat lagi, dan aku selalu disayang mama karena katanya, Sabrina sekarang ini udah berubah. Jadi aku bersyukur banget sama Tuhan Yesus karena sudah menolongku. Jadi aku hidup di dalam Tuhan. Anak-anak bahagia sekali ketika mendengar kalau mereka akan bertemu dengan teman-temannya dan kembali bersekolah. Namun, semuanya dalam sekejap berubah. Badai datang, menghantam rumah-rumah. Yang tertinggal hanyalah sedih dan duka. Semua perlengkapan sekolah mereka hilang dan rusak. Mereka butuh dukungan kita. Perlengkapi 2.100 anak di NTT untuk bisa kembali ke sekolah dengan memberikan keperluan dan perlengkapan sekolah yang baru bagi mereka. Mari bersama kembalikan semangat dan senyuman anak-anak di NTT ketika kembali ke sekolah. Bantu mereka menggapai masa depan dan cita-cita. Klik link ini. Hai kakak-kakak, hai, selamat hari Minggu semua. Kak Daniel lagi bingung nih adik-adik. Namanya Kak Daniel telepon lagi. Halo Ma. Enggak kok Ma, enggak.
Enggak. Iya beneran. Bukan aku. Bener, enggak. Bukan aku mah. Bukan. Iya, aku jujur. Enggak, bukan aku. Coba pasti orang lain deh. Ini aku mau sekolah minggu dulu ya, Ma. Ya udah. Dadah, Ma. Aduh, gimana nih? Gimana ya keadaannya? Aduh, Mama pasti marah nih kalau tahu. Gimana nih? Halo adik-adik semuanya yang ada di rumah, gimana kabar kalian? Pasti kalian luar biasa. Bilang apa ya ke Mama ya? Hai, Kak Daniel. Sorry. Iya. Kevin udah datang. Iya dong, dari tadi. Emang kenapa sih kok mukanya Sorry. apa namanya ini merenung atau apa? Lagi punya masalah, lagi punya masalah yang bertubi-tubi atau berbanyak-banyak gitu? Atau berberat-berat. Berat gitu gimana? Coba Berat. cerita. Jadi Kak Evi ini Ah, sebenarnya berat banget sih Bentar. buat Kak Daniel. Adik-adik yang ada di rumah kita dengar Kak Daniel ya. Oke. Iya. Kalian mau dengerin kan? Mau dong, iya. Coba. Jadi sebenarnya tadi pagi kan Kak Daniel waktu jalan ke sekolah minggu buru-buru. Iya. Terus nggak sengaja Kak Daniel itu ngejatuhin HP-nya Mama. Terus udah bilang sama Mama kalau Kak Daniel yang jatuhin? Nah itu masalahnya Kak. Tadi pagi tuh barusan mamanya Kak Daniel nelpon. Nah terus Kak nanyain. Daniel bilangnya? Bukan Kak Daniel nggak jujur. Kak Daniel udah bohong. Oh gitu. Oke, gini. Tenang Kak Daniel. Coba tarik nafas. Tapi masih takut Kak. Jangan takut. Tuhan pasti marah dia sama Kak Pokoknya Daniel. jangan takut. Tuhan gak akan bakal marah sama Kak Daniel. Serius. Tuhan Yesus Percaya masih nggak? mampunin. Percaya nggak kalau Tuhan Yesus itu nggak bakal marah sama Kak Daniel? Percaya. Tapi belum yakin ya. Tapi tenang, Tapi masih tahan dulu. takut, lebih Iya, tepatnya. tenang dulu. Kita sapa dulu adik-adik semua yang ada di rumah. Iya ya. Ya, kita mau akan sekolah bersuka minggu ya. cita, kita akan bersorak buat Tuhan dulu. Nanti Kak Daniel akan tahu kok Tuhan itu nggak marah sama aku ya. Oke? Oke deh. Janji. Oke Kak Evi. Siap. Sekali Oke, semua adik-adik Kita sapa adik-adik dulu berarti ya. Oke, 3, 2, 1. Halo adik-adik semuanya. Selamat datang di Sekolah Minggu Superbook. Oke, senang banget bisa ketemu lagi adik-adik semua yang ada di rumah. Pasti kalian tetap semangat, tetap Pasti ya. sukacita, pasti semakin diberkati Tuhan. Betul. Oke. Sorry ya tadi Kak Daniel datangnya agak sedih-sedih. Iya, tenang nggak Tapi apa-apa. Kak Daniel percaya adik-adik di rumah pasti tetap semangat-semangat kan? Siap. Oke, sama-sama kita berdiri tapi kita berdoa dulu. Oh iya, kita Ayo. berdoa, Yuk. kita berdoa. Berdiri dulu. Berdiri. Kak Daniel berdoa. Kita awali ibadah kita dengan berdoa biar kita dipenuhi damai sejahtera. Betul. Oke, yuk kita doa. Lipat tangan semuanya. Kita tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan makasih Tuhan buat hari ini karena kami bersyukur karena kami bisa ibadah lagi. Amin. Tuhan Yesus, apapun keadaan kami saat ini, Tuhan kami minta Engkau datangi kami Tuhan dimanapun kami berada. Entah itu di kamar, di ruang tamu, di gereja, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kau yang datangin kami Tuhan satu persatu, kasih damai sejahtera, kasih sukacita buat kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Coba angkat tangan jempolnya, angkat jempolnya. Kalau kita katakan Tuhan Yesus itu baik. Yo, Tuhan Yesus baik. Yes. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Amin. Yo. Come on Kak Heavy. Ayo kakak-kakak pemusik. Mainkan. Boleh goyang dong. Kita mau bersuka cita buat Tuhan Yesus yang baik banget buat kita. Amin. Sama-sama katakan. Tiada berkesudahan. Amin. Kasih setiamu Tuhan. Suaranya yang kencang dong. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Good. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Mau dong dari awal lagi dong Kak Daniel? Boleh. Boleh kan? Sikat. Sikat. Tiada berkesudahan. Amin. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, Kak Daniel coba. Kak Daniel. Hari berganti. Hari berganti hari. Cakep. Tetap kulihat kasih-Mu. Cakep. Tak pernah berakhir di hidupku. Yuk sama-sama. Semua jempolnya.
Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik, amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yuk sekali lagi yuk, kita dengan penuh sukacita. tiada berkesudahan. Amin. Amin. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Sekarang gak heavy sih Oke, kan? boleh. Teman, hari berganti hari, Asik. tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Semuanya come on, kita lompat. Tuhan Yeay. Yesus baik, Oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Oh oh oh, sungguh amat baik, amin. untuk selama-lamanya. Semua tangan di atas, come on. Baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Oh oh oh. sungguh amat baik, Kita kasih suara yang terbaik untuk buat Tuhan. selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yeah. Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Oh oh oh. sungguh amat baik, Mantap. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Sekali baik. lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh oh, semua tangan di atas yuk. Iya, Amin. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selama-lamanya. dari selama-lamanya Sampai selama-lamanya. selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. selama-lamanya. Tuhan Yesus Baik. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus yang baik. Yeay. Mantap tos kak. Yeay. Wow. Kasih tos kakak, adik atau mama kamu yang ada di sebelah kamu. Boleh. Yeay. Amin. Amin. Lanjut Kak Daniel. Lanjut Kak Happy. Lagu apa lagi Kak? Kasih. K-A-S-I-H. Wah, tahu Kak. K-A-S. Tahu kan adik-adik yang ada di Adik-adik rumah? kasih tahu. Kasih, kasih, kasih. Kasih itu tidak marah. Tidak suka marah-marah. Tidak suka marah-marah Kasih ya. itu mengasihi. Mengasihi kita. Mau memberi. Memberi. Oke, yuk lanjut. Asik. Yuk. Come on. Tetap berdiri ya, semuanya ya. Wow. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Mau dong satu kali lagi ya, pakai gerakan Sekali ya. lagi. Balik Oke, lagi yuk. agak salah-salah tadi. Come on, Mau Kak. kemana ya? K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih. Semuanya. Yo. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman. Seperti apa? Seperti kasih Yesus. Oke, sekali lagi Kak. Boleh. Come on. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih. Sekali lagi. Oke. Semua. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kanan. Kasih, kasih, kasih. Kasih. Semuanya sambil melompat. Kasih itu sabar, Apa? tidak suka marah-marah, sayang kepada teman. Seperti Kasih Yesus. kasih itu sabar. Kasih itu sabar, Mantap. tidak suka marah-marah, sayang kepada teman. Seperti kasih, Yes. sayang kepada teman. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus.
Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Luar biasa, tos lagi Kak. Tos lagi. Yeay. Wah, luar biasa banget hari ini. Siapa yang bersuka cita? Saya. Wah, luar biasa. Mereka semangat banget ya. Wah, semangat banget. Kak Daniel pengen dengar suaranya, teriakannya. Yeay, 1, 2, 3. Yeay, mantap. Oke, adik-adik semuanya tetap berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian. Dia katakan, Bapa engkau sungguh baik. Bapa engkau sungguh baik. Kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan kita semuanya adik-adik ya. Jadi kita harus ingat bahwa kasih Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kita ya. Yes. Kita lipat tangan, kita nyanyikan pujian ini ya. Kita sungguh-sungguh ya datang menyembah Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, kau baik buat kami. Makasih Tuhan. Bapa, engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan. Katakan, ku naikkan syukurku. Kita sama-sama angkat tangan kita sama Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Amin. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Amin Tuhan. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Lagi dari awal, adik-adik ingat pujian ini. Bapa engkau sungguh baik. Kita yakin bahwa Bapa sungguh baik buat kita semua. Bapa. Amin Tuhan. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah buat kami Tuhan. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Thank you Lord. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Yuk kita angkat tangan kita Ku sama-sama. naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar
besar setiamu. Adik-adik nyanyikan pujian ini, besar setia Tuhan. Besar setiamu. Satu kali lagi, besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita berlipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Kasih setia Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami katakan Tuhan Yesus baik dan kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan berikan buat kami. Kami serahkan untuk ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya semua kami diberkati Tuhan. Kami bersyukur dan siap dan dengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Ya, Yes. kita udah memuji Tuhan yang Betul. luar biasa hari sama adik-adik. Mereka semangat. Tapi Iya. Kak Hevi, Kak Daniel masih penasaran sama yang tadi. Coba. Masa iya sih Kak Hevi, Kak Daniel yang udah ngelakuin kesalahan ini, udah bohong, nggak jujur, masih disayang sama Tuhan. Tenang Kak Daniel. Coba tarik nafas dulu, tarik nafas, coba dikeluarin lagi. Nah sekarang Kak Hevi Masih kasih tetap tahu. takut Kak, gimana dong? Tenang. Kak Hevi kasih tahu. Tuhan itu sangat baik. Dia itu maha pengampun. Dan Kak Daniel harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah marah sama Kak Daniel. Oh iya? Ingat itu, Tuhan tidak pernah marah sama Kak Daniel. Jadi Tuhan nggak akan marah sama aku Kak? Enggak. Tuhan nggak pernah Serius? marah. Serius. Tapi aku masih takut. Masih takut. Nah sekarang gini, oke, supaya meyakinkan Kak Daniel bahwa Tuhan itu nggak marah sama Kak Daniel. Nah ada satu kisah. Bukan satu kisah. Tapi ada satu bangsa di mana mereka itu banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan kejahatan, melakukan dosa. Pokoknya hal-hal tentang dosa itu mereka banyak melakukannya. Bahkan ada satu nabi pun itu tidak Nggak mau taat. tidak taat sama perintah Tuhan. Berarti sama dong kayak aku Kak? Iya, sama. Tapi gini, Tuhan sangat mengasihi mereka. Ya. Keren kan Tuhan? Aku penasaran Kak. Keren kan? Mereka udah buat kejahatan, bahkan ada satu nabi nggak pernah taat sama perintah Tuhan, Nggak mau taat. tapi Tuhan sangat mengasihi mereka. Wah, aku penasaran Kak, gimana kisahnya? Penasaran kan adik-adik? Ayo, langsung aja kita saksikan video berikut. Ayo, Kak. Ini. Kita lihat kisahnya. Aku membawa kalian bertemu seseorang yang lari dari Tuhan. Seorang yang harus kenal belas kasih sebelum dia membagikannya ke orang lain. Kita sekarang di mana, Gizmo? Kita nggak perlu bantuan komputer untuk tahu kita di kapal, Joy. Dan sekarang aku merasa mabuk laut. Ayo turun sebelum kalian disapu ombak. Anda dengar suara Tuhan? Iya. Dia mau aku ke Niniwe, kota yang penuh dengan musuh Tuhan, pembunuh umatnya. Tuhan mau aku peringatkan mereka akan penghakimannya. Tapi buat apa? Supaya bertobat, minta ampun, lalu terima belas kasih Tuhan. Aku bilang tidak boleh. Jika memang binasa, biarlah mereka binasa. Jadi, Anda kabur dari Tuhan? Teknisnya, bersembunyi dari Allah Maha Tahu secara statistik mustahil. Aku mulai mengerti sekarang. Ini dia. Siapa kamu? Apa pekerjaanmu? Dari mana asalmu? Hah? Orang apa kamu?
Aku Yahudi. Aku menyembah Tuhan, Allah surgawi, pencipta laut dan daratan. Lihat, ini salah dia. Dia tadi cerita, dia berusaha kabur dari Tuhan. Kenapa kau kabur? Bagaimana menghentikan badai ini? Buang aku ke laut, dan laut akan kembali tenang. Jangan! Aku tahu akulah penyebab badai besar ini. Pasti ada jalan lain. Bawa dia! Cepat, ayo! Buang ke laut! Buang dari kapal ini! Ayo, Buang dia! Cepat! Bawa dia! Keluar dari sini! Buang dia! Ya, teman kita dibuang. Kau berteman dengannya? Yang tiga ini juga! Lemparkan mereka semua! Ayo! Ya! Matahari keluar lagi! Hari keluar lagi! Lihat ada di kapal. Gak habis pikir. Bencana terus saja mengikuti aku. Gak mungkin lolos deh. Yunus, kalau Tuhan mau kamu mati, kamu pasti sudah mati. Mungkin Dia mau selamatkan kamu. Mungkin kamu pergi ke arah yang berlawanan dengan kehendaknya. Sepertinya Dia bikin setiap kejadian untuk menarikmu kembali kepadanya. Dia mengejarku sampai sekarang. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah dunia orang mati, aku berteriak. Dan Tuhan, Kau dengarkan suaraku. Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Aku terangkum oleh arus segala gelora, dan gelombangmu melingkupi aku. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari liang kubur. Ketika jiwaku letih lesu, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu. Mereka yang berpegang teguh pada berhala meninggalkan Dia. Tapi dengan ucapan syukur kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Bangun, pergilah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikan yang kufirmankan kepadamu. Sekarang ke Niniwe, sekalipun mereka tidak layak dapat peringatan ini. Kau mencuri ya? Ayo, pukul yang kencang! Cabut temboknya! Ayo, pukul lagi! Pukul lagi! Ayo, terus pukul! Rakyat Niniwe, Tuhan Allah mengutusku memberitahu penghakimannya atas kota kalian, karena Dia lihat kejahatan kalian. Wah, bahaya nih. 40 hari lagi, Niniwe akan dihancurkan.
Yunus bilang orang-orang ini musuhnya. Tapi mereka juga manusia. Nabi, kami dengar perkataanmu. Kami berpuasa dan pakai kain kabung. Kami duduk di abu, membuktikan kami sedang memohon pengampunan. Luar biasa, perkataanmu didengar semua orang, dari yang terbesar sampai terkecil. Tidak mungkin. Bahkan raja mendengar perkataanmu. Sudah kulakukan yang Tuhan suruh. Dan dia memberiku tanaman ini untuk berteduh dan membuatku nyaman. Tapi dia juga bermurah hati kepada para pendosa di Niniwe. Di mana letak keadilannya? Aku selalu berpikir kalau ada orang berbuat salah, dia harus dihukum. Tapi waktu aku buat salah, aku senang kalau Tuhan mengampuniku. Tapi kamu dan aku lebih baik dari bangsa ini. Ya, roboh juga. Aku cari tempat lain. Susahkah selamatkan pohon kecil ini, Tuhan? Satu-satunya yang membuat aku nyaman. Layakkah kamu marah karena pohon itu? Kamu sayang pada pohon itu, yang sedikit pun kamu tidak berjerih payah, dan yang tidak kau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Wow, keren banget. Kasih tepuk tangan dong. Iya loh. Kisah Yunus hari ini, kan? Kak Hevi. Nah, sekarang gimana? Udah yakin nggak Kak Daniel? Kalau Tuhan itu nggak marah sama Kak Daniel? Tahu nggak Kak Hevi? Kenapa? Waktu aku nonton cerita tadi, aku itu kayak ngeliat diriku sendiri tau Kak. Aku kayak ngeliat Yunus itu kayak aku yang udah ngelakuin kesalahan, nggak mau taat. Tapi kebenarannya, aku sekarang tahu bahwa Tuhan mengasihi hidupku Kak Hevi. Wah, thank you Tuhan Yesus. Kasih jempol buat Kak Daniel. Kak Daniel belajar dari Kak Daniel belajar coba. satu hal, bahwa Tuhan Yesus ternyata memang mau mengampuni kita. Sama seperti bangsa Niniwe tadi kan, Kak? Mereka udah nggak mau taat sama Tuhan, mereka jahat. Betul. Ya kan, bahkan Yunus juga nggak mau taat sama Tuhan. Tuhan udah suruh pergi ke Niniwe, tapi dia nggak mau taat. Iya. Tapi dari kisah ini Kak Daniel belajar bahwa ketika kita mau mengakui dosa kita, kita mau taat sama Tuhan, kita mau datang sama Tuhan, Tuhan masih mau menerima kita dan mengampuni kita. Thank you Kak Hevi, thank you semuanya. Tepuk tangan dong. Adik-adik juga pasti belajar hal yang luar biasa hari ini ya. Pasti mereka belajar satu hal yang keren banget dari. Gimana kalau adik-adik yang ada di rumah, kalau kalian belajar hal-hal baru juga hari ini, kalian bisa tulis di kolom komen apa yang kalian dapat dari kisah hari ini. Iya, bisa. Kak Daniel mau ajakin untuk baca satu firman Tuhan, Kak. Yes, super Kita ayat. ambil Alkitabnya dulu. Nah, adik-adik yang ada di rumah boleh ambil Alkitabnya. Ambil Alkitabnya adik-adik. Kita kasih waktu 5 detik, ayo. 3, 5, 4, 3, 2, 1. Udah semua pada Alkitabnya, taruh ke layar begini. Sudah? Sudah. Oke, kita baca super ayat kita hari ini ya. Daniel? Kita baca sama-sama dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita baca bareng-bareng ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Wah, kita baca sekali lagi gimana, Kak? Boleh. Yuk sama-sama kita baca dengan suara yang kencang ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil,
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Keren banget, luar biasa kita hari ini. Jadi kuncinya adalah kita harus berani mengakui dosa kita dan berbalik dari semua kejahatan kita. Betul Kak Daniel. Jadi kalau Tuhan itu kan mengampuni, jadi bukan berarti Tuhan mengampuni hari ini kita buat, terus besok kita bertobat, terus besok kita lakuin lagi. Nggak seperti itu adik-adik ya. Kita harus taat sama perintah Tuhan. Bener Kak. Iya. Nah hari ini Kak Daniel dan adik-adik yang ada di rumah, Kak Happy punya satu poin yang keren banget. Iya, yang keren banget nih, yang keren banget. Dan Kak Happy akan bagikan buat adik-adik semua yang ada di rumah. Mau Kak, mau. Oke, yuk. Kita belajar dari Kak Happy. Nah, Kak Happy punya apa ini nih? Adik-adik pasti tahu kan, kalau ulang tahun pasti tahu dong. Itu apa Kak? Ini balon. Oke. Nah, jadi karena gini. Nah, ini mau sulap Kak? bukan. Bukan. Dan kita bukan menyanyi Happy Birthday, bukan. Itu kan kemarin loh Kak Happy ya. Makasih. Oke. Nah, adik-adik di sini Kak Happy punya balon. Balon, oke Kak. Nah, balon ini menggambarkan tentang kehidupan kita. Oke, balon ini tentang kehidupan kita. Nah, kalau misalnya kehidupan kita itu selalu buat kesalahan, misalnya salahnya apa ya? Misalnya contoh apa? Kita isi dengan kebohongan. Bohong sama mama, kayak Kak Daniel. Kak Daniel tadi awal ya, ngaku bahwa dia bohong sama mama ya? Nggak mau jujur. Nah, apa lagi ya? Kita tidak taat sama papa mama ya? Iya. Boleh. Oh, tambah besar nih. Apalagi ya? Mencontek juga Kak. Boleh, tiup lagi. Oh, tiup lagi Kak. Apalagi ayo. Apalagi, aduh. Apalagi? Berantem sama adik Kak. Berantem sama adik, oke. Apalagi adik-adik? Semakin besar ini, semakin besar. Wah. Nah, ini contoh kehidupan kita kalau misalnya kita tidak pernah kesalahan atau dosa atau hal-hal yang seakan-akan sering kita lakukan dan itu kita tidak pernah mengakui sama Tuhan. Dan akhirnya kita merasa apa? Takut. Dan kita merasa bahwa ada rasa ketakutan yang semakin hari semakin timbul dalam kehidupan kita. Misalnya kita tidak mengakui dosa kita sama mama karena takut dimarahin gitu kan. Atau kita tidak pernah mengakui dosa kita sama Tuhan karena takut ditolak gitu kan. Akhirnya kehidupan kita yang dipenuhi dengan ketakutan, kebohongan dan lain sebagainya, takut tidak pernah jujur sama papa mama dan takut ditolak sama Tuhan karena memang kita tidak pernah mengakui setiap kesalahan kita, maka kehidupan kita akan hancur. Nah, itu Kak Daniel. Kalau kehidupan kita tidak pernah mau minta ampun sama Tuhan. Akhirnya kehidupan kita jadi hancur ya Kak. Hancur gara-gara kita menyimpan semua dosa-dosa itu. Tapi jangan takut. Ada satu hal lagi yang Kak Happy bagikan juga buat adik-adik yang ada di rumah. Nah, sekarang ini ada satu balon lagi. Nah, balon lagi ini Kak Happy ikat ya. Contoh diikat itu adalah kita sudah diikat oleh kasih Tuhan ya. Wah, betul ya? Ini beda sama yang tadi Kak Beda ya? yang sama yang tadi. Kita diikat dengan kasih Tuhan. Hidup kita yang diikat sama kasih Tuhan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kehidupan kita seperti ini. Jadi, kalaupun kita buat kesalahan, kita bohong sama orang tua. Mungkin kita akan bohong. Iya. Mungkin kita akan... Happy tiup ya, coba. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Wah. Apalagi kalau kita, ya kayak kita tadi mungkin seperti kita nggak taat sama Tuhan. Kayak Yunus juga, kayak Kak Daniel nggak taat. Tapi ini nggak akan pernah berubah. Karena apa kita coba? Karena apa? Karena kita udah diikat sama kasihnya Tuhan. Betul Kak Daniel. Karena kita mau mengakui kesalahan kita sama Tuhan. Betul Kak Daniel. Karena kita mau minta ampun sama Tuhan. Betul Kak Daniel. Akhirnya hidup kita jadi nggak hancur ya Kak? Nggak hancur, kita akan tetap utuh di hadapan Tuhan. Dan kehidupan kita itu semakin hari semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Gitu. Ya, coba kasih tepuk tangan untuk semuanya. Wah, diberkati banget Kak Happy. Gimana Kak Daniel, diberkati nggak? Diberkati banget. Yes. Adik-adik diberkati nggak? Bisa tulis kolom komentar. Kalian diberkati nggak adik-adik? Kalau kalian diberkati banget hari ini, kalian bisa tulis di kolom komen. Kak Happy, biar makin yakin, kita baca super ayat sekali lagi yuk. Boleh ya. Adik-adik yang ada di rumah masih ingat kan super ayat tadi yang barusan Kak Daniel sama Kak Happy baca kan? Nah, kita baca bareng-bareng. Kak Daniel mau sama Kak Happy semuanya bacanya sambil berteriak ya. Boleh. Dengan suara yang kenceng sampai telinganya denger. Boleh. Iya nggak? Iya. Oke, ayo Kak Happy. 1, 2, 3.
1 Yohanes 1 ayat 9. 9, iya. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu keren banget. Pokoknya hari ini keren banget. Kita bahas tentang apa? Berani mengakui kesalahan. Betul banget Kak Daniel. Nah untuk hari ini, untuk super ayat ini, adik-adik yang ada di rumah tetap selalu dihafal terus ya. Dalam satu minggu ini dihafal tuh supaya super ayat itu tidak pernah kita lupa dan selalu menjadi berkat buat kita semua. Kita gitu. terus ingat jadinya Kak. Betul Kak Daniel. Oh ya Kak Hevi, kalau ada super ayat berarti ada super kebenaran. Yeay! Kak Hevi, apa super kebenaran kita hari ini? Mungkin adik-adik pasti, kok super kebenarannya belum ada ya? Iya, pasti adik-adik bertanya ya. Kok super ayatnya udah ada, kebenarannya belum ada? Oke, gampang ya hari ini. Kasihkan Kak. Oke, kasihkan. Yuk sama-sama berdiri yuk, berdiri semuanya. Berdiri. Yuk sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan adalah Allah yang selalu mengampuni. Oke. Ayo Kak. Semua adik-adik ya, ikut ya. 1, 2, 3. Super kebenaran. Tuhan adalah Allah yang selalu mengampuni. Itu sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Super kebenaran. Tuhan adalah Allah yang selalu mengampuni. Selalu ingat ya, oke? Ya, Kak Hevi. Iya. Tadi kan kita udah belajar dari kisah Yunus untuk berani mengakui kesalahan kita semuanya sama Tuhan. Nah, betul. Hari ini Kak Daniel mau ajakin adik-adik semua untuk kita, yuk kita sama-sama juga mau berdoa. Kita mau sama-sama datang sama Tuhan, kita mau sama-sama mengakui kesalahan kita sama Tuhan. Mungkin selama ini kita udah nggak taat, kita udah bohong, melakukan banyak kesalahan. Tapi hari ini kita mau sama-sama berdoa, kita minta ampun sama Tuhan. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, kita berdoa sama-sama ya. Jangan ada yang main-main ya, kita mau sama-sama datang sama Tuhan. Siap? Oke, kita lipat tangan, kita berdoa. Ikutin Kak Daniel. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami belajar banyak banget dari kisah Yunus Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi kami dan Tuhan mau menerima kami apa adanya. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, kami mau mengakui kesalahan kami mau minta ampun sama Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, kami mau serahkan hidup kami sama Tuhan. Kami mau bertobat. Kami mau Tuhan menuntun hidup kami dan mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pengampunan-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Nya Tuhan buat kami. Di dalam nama Yesus, kami udah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat, yang luar biasa. Rasanya damai banget Kak. Iya. Nah sekarang Kak Daniel, kan Kak Daniel udah minta ampun tuh sama Tuhan. Terus? Sekarang Kak Hevi mau kasih satu tantangan buat Kak Daniel. Wow, ada tantangan? Apa ya? Tantangan apa Kak? Tantangan apa? Nah tantangannya adalah, Kak Daniel berani nggak minta maaf sama Mama? Jujur sama Mama. Nah kan tadi udah berdoa nih, udah mengajak adik-adik untuk selalu jujur, taat, atau apa namanya, berani untuk mengatakan sesuatu atau mengakui kesalahan. Sekarang adik-adik di rumah kita tantang Kak Daniel, bukan harus sih, apa namanya, berani nggak minta maaf dan jujur sama Mama. Ayo. Gimana adik-adik? Ayo. Kalian tulis dong di kolom komen. Kalau benar, ayo Kak Daniel, ayo semangat, pasti bisa gitu dong. Ya kan adik-adik ya, harus bisa Kak Daniel. Masa tadi udah berdoa, sekarang nggak mau berani jujur sama Mama? Kak Daniel mau mengambil tantangan Kak Hevi. Yes! Bukan karena ditantangin Kak Hevi, apa ya? Tapi karena kebenarannya Kak Daniel harus berani mengambil kesalahan. Oke. Baik Kak Hevi. Kak Daniel telepon ya Mama ya. Jangan telepon yang lain loh. Bukan telepon pacar. Bukan ya, dia. Telepon Mama. Mama, oke Mama, siap. Kak Daniel mau mengakui kesalahan. Serius. Kami mau nguping ntar. Ini ngomong siapa gitu, ngomong apa gitu ya. Mana nih Mama?
Loh, kok nggak diangkat? Takutnya salah sambung lagi ya. Telepon yang Iya. Anda tuju sedang ada di luar Jangkauan. gitu. Jangkauan. Oke. Tit. Halo, Ma. Masih ingat aku? Oh, enggak. Mama. Halo, Ma. Ma. Aku mau jujur nih sama Mama. Yang tadi pagi Mama nanya sama aku, siapa yang mecahin HP Mama, layarnya. Aku mau ngaku, Ma, kalau yang mecahin itu sebenarnya adalah aku. Maaf ya, Ma, tadi tuh gara-gara aku buru-buru, jadi nggak sengaja nyenggol, pecah. Terus aku jadinya takut dan nggak jujur sama Mama. Maaf ya, Ma. Serius? Wah. Berarti Mama nggak marah mau maafin aku, Ma? Wah, makasih ya, Ma. I love you, Mama. Yeay! Thank you, Mama. Wow, keren. Wah, ternyata ketika kita berani mengakui kesalahan kita, lebih plong ya, Kak. Enak kan, kita kayak lagi minum air gitu. Wah, lega, seger gitu kan ya. Kayak minum es buah ya. Bener, apalagi siang-siang begini ya, Kak. Es kelapa muda. Oke, adik-adik, kita kasih tepuk tangan buat Kak Daniel karena dia mau melakukan tantangan yang Kak Hevi kasih buat dia. Dan hasilnya apa, Kak Daniel? Bisa dong cerita sama adik-adik? Hasilnya lebih lega. Diampuni, dimaafkan. Iya, gitu dong. Akhirnya bisa mengakui kesalahan. Nah sekarang adik-adik ada di rumah kita kasih tantangan juga buat mereka. Oh iya, penting banget. Tantangannya adalah adik-adik misalnya punya kesalahan atau nggak jujur sama papa, sama mama, sama kakak, adik-adik dan semuanya misalnya. Nah sekarang tantangannya adalah berani nggak minta maaf sama mereka? Wah. Jujur nggak? Berani jujur nggak sama mereka? Harusnya anak-anak Superbook tuh berani. Harus gitu dong, harus berani ya kan. Coba kalau yang sudah bisa diapa ya Kak Daniel? Kalian bisa ceritakan pengalaman kalian, bisa minta tolong, ceritakan itu sama Mama Papa, bisa minta tolong sama Mama Papa untuk kirimkan kesaksiannya ke nomor yang ada di bawah ini. Oke, di nomor yang di bawah ini. Cerita bahwa aku diberkati dengan kisah tadi dan aku udah berani jujur dan minta maaf sama papa atau sama mama gitu ya. Kesalahannya apa gitu? Bisa diceritakan. Mama Papa, jadi please buat Mama Papa, please bantu untuk tanyain ke anaknya dan kirimkan kesaksiannya ke nomor yang ada di bawah ini. Pasti itu akan sangat memberkati kita semua ya, Kak ya. Semua adik-adik akan diberkati kesaksian dengan kesaksian adik-adik semua ya. Tepuk tangan semuanya. Luar biasa. Nah, Kak Daniel mau tanya sesuatu lagi nggak? Tentang Niniwe atau Yunus atau apa semuanya? Kak Daniel itu sebenarnya penasaran banget, Iya. Kak Hevi. Di mana sih sebenarnya letaknya Niniwe itu? Oh, dan seberapa far jauhnya Niniwe dengan kampung halamannya Yunus? Lebay banget. Semangat banget. Karena semangat ya. Ini nggak apa-apa lah, karena dia tuh lagi semangat karena dia udah bisa jujur sama mamanya. Oke, nggak apa-apa. Keren banget pertanyaannya Kak Daniel. Pokoknya tenang. Kak Happy nggak akan jawab pertanyaan ini, tapi akan ada satu video yang menceritakan kisah dari Yunus tersebut. Wah. Penasaran kan? Kak. Yuk, penasaran? Langsung aja kita. Let's go. Wow, petualangan yang seru bersama Yunus. Aku tidak berani masuk air selama seminggu karena itu. Aku belajar banyak dari hal ini. Apalagi ya yang bisa kita pelajari tentang Yunus? Hai, aku Joy. Yunus adalah nabinya Tuhan 8 abad sebelum Tuhan Yesus lahir. Aku Yahudi. Aku menyembah Tuhan, Allah surgawi, pencipta laut dan daratan. Ini adalah lukisan di Kapel Sistina yang dibuat oleh Michelangelo, menggambarkan Yunus, ikan, dan pohon jarak tempat Yunus berteduh. Alkitab menceritakan nubuatan Yunus pada Yeroboam kedua, Raja Israel. Yunus memprediksi kalau Israel akan berkembang dan makmur. Segel ini, milik pembantu dari Raja Yeroboam kedua, ditemukan oleh arkeolog di tahun 1904. Arti tulisannya, Shema, hamba dari Yeroboam.
Ketika kita bertemu Yunus, dia tidak memberikan nubuatan yang baik untuk bangsanya Israel. Allah memanggil dia untuk pergi ke bangsa lawan. Bangun, pergilah ke Niniwe, kota besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya sampai kepada aku. Kampung halaman Yunus di Gad Hefer, tepatnya di sini. Kota Niniwe ada di sebelah sini. Tapi Yunus pergi ke arah sebaliknya, menuju Tarsis. Jadi, Anda kabur dari Tuhan? Yunus berlayar dari Yope, pelabuhan utama Yudea di Laut Mediterania. Bertahun-tahun sebelumnya, kayu Libanon yang digunakan untuk Bait Salomo di Yerusalem melewati pelabuhan ini. Beberapa abad setelah Yunus, Rasul Petrus mengunjungi Yope. Di sana, dia membangkitkan Tabita dari maut dan mendapatkan penglihatan dari Tuhan yang meminta Petrus membawa orang tidak percaya dan bukan Yahudi ke gereja. Yunus naik kapal di Yope menuju lautan. Dia menjauh dari panggilan Tuhan. Kita sekarang di mana, Gizmo? Kita nggak perlu bantuan komputer untuk tahu kita di kapal, Joy. Kapal Tarsis dibuat untuk membawa muatan dengan jumlah banyak dan bertahan di lautan ganas. Ini adalah gambaran dari kapal Tarsis yang diukir di peti mati batu orang Fenisia. Awak di kapal Yunus takut kalau mereka akan mati dalam badai. Aku tahu akulah penyebab badai besar ini. Jadi, awak kapal melemparkan Yunus keluar dari kapal. Di dalam permata Romawi yang berasal dari abad ketiga ini, ada ukiran kisah Yunus. Kalian bisa lihat Yunus yang dilemparkan dari kapal. Melemparkan Yunus dari kapal mungkin berhasil menghentikan badai. Tapi petualangan Yunus baru saja dimulai. Mari kita uji apa yang kalian ingat dari petualangan bersama Yunus. Bagaimana awak kapal menentukan kalau Yunus yang menyebabkan badai? A. Menggelar sidang. B. Membuang undi. C. Menebak-nebak. Atau D. Menyewa detektif. Jawaban yang benar adalah B. Mereka membuang undi. Kita akan undi. Membuang undi digunakan untuk memastikan kehendak Allah. Tanah liat digambar atau ditulis lalu dilemparkan secara acak. Orang Israel membuang undi untuk menentukan domba mana yang akan dikorbankan untuk Tuhan. Murid-murid Yesus juga menggunakan itu untuk menentukan pengganti Yudas. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana orang Niniwe menunjukkan pertobatan mereka pada Tuhan? A. Berpuasa. B. Mengenakan kain kabung. C. Mereka duduk di abu. Atau D. Semua benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Pakaian berkabung adalah pakaian yang dibuat dari bahan yang kasar dan tidak nyaman. Ketika orang-orang berpuasa, mereka tidak makan. Mengenakan pakaian berkabung saat berpuasa adalah tanda dari pertobatan yang sungguh atau kesedihan atas dosa. Orang yang berduka karena kematian orang yang disayangi juga akan duduk di atas abu dan menaruh debu di kepalanya. Apa yang Niniwe dan rajanya lakukan adalah tanda pertobatan yang luar biasa. Setelah makhluk laut yang besar memuntahkan Yunus, Allah berfirman kepada Yunus, Bangun, pergilah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikan yang kufirmankan kepadamu. Yunus tetap tidak mau ke Niniwe. Dia punya alasan kuat. Niniwe adalah ibu kota Asyur, musuh dari bangsa Israel. Nabi Nahum menggambarkan kejahatan dari Niniwe dan Asyur, termasuk rencana melawan Allah, perang yang kejam, dan ilmu sihir. Prasasti Teldan, penanda yang dibuat sebelum zaman Yunus, menceritakan Raja Hazael dari Aram yang menyombongkan rencananya untuk melawan Israel. Obelisk atau pilar batu ini ditemukan di Asyur, menunjukkan Raja Yehu yang berlutut di hadapan Raja Asyur. Raja Yehu adalah buyut dari Raja Yeroboam kedua yang adalah raja di zaman Yunus. Meskipun dia enggan untuk memperingatkan musuhnya, Yunus melakukan apa yang Tuhan minta. Sekarang ke Niniwe, sekalipun mereka tidak layak dapat peringatan ini. Niniwe adalah kota kuno terletak di Irak masa kini, 804 km dari Gad Hefer, kampung halaman Yunus. Arkeolog menemukan reruntuhan Niniwe dari tinggi menaranya, panjang dinding luarnya, bagian dari istana kota, dan ukiran yang menunjukkan sejarah Raja Asyur.
Niniwe adalah pusat bisnis dan persimpangan dari 2 jalur perdagangan. Rakyat Niniwe, Tuhan Allah mengutusku memberitahu penghakimannya atas kota kalian, karena dia lihat kejahatan kalian. Orang-orang diubahkan karena peringatan Yunus. Kami dengar perkataanmu. Kami berpuasa dan pakai kain kabung. Kami duduk di Abu, membuktikan kami sedang memohon pengampunan. Allah mengampuni Niniwe dan tidak jadi menghancurkannya. Allah peduli pada semua orang, bahkan musuhnya, dan mengampuni orang yang mau bertobat. Kalau aku terima kemurahan Tuhan, aku harus rela memberikannya kepada orang lain. Aku belajar dari cerita ini. Mungkin kalian bisa belajar juga, tanpa harus ditelan ikan besar. Super ayat kita hari ini dari Yunus 4 ayat 11. Bagaimana tidak aku sayang pada Niniwe, kota besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Petualangan kita hari ini selesai. Sampai ketemu lagi. Ingat, Tuhan mau kita mengasihi dan memaafkan semua orang, termasuk musuh kita. Wah, keren banget ya. Wah, keren. terima keren. kasih buat Pokoknya yang videonya, Kak. namanya kita belajar Alkitab bersama dengan Superbook itu pasti Gak ada keren yang banget. membosankan. Nggak ada. Semuanya seru-seru. Betul. Kasih tepuk tangan dong. Sekarang kayak mau tanya sih sama Kak Daniel, apakah Kak Happy harus menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tadi? Sudah cukup jelas, Kak. Jelas kan tadi? Sudah cukup jelas Video dari tadi ya? video sejarah Alkitab Iya. dari Superbook hari ini. Adik-adik udah ngerti kan semua? Sudah, mantap. Nah, kita mau ngapain nih Kak Daniel? Nah, Kak Happy dan juga adik-adik yang ada di rumah. Seperti biasanya kalau setiap minggu di sekolah minggu online Superbook, selalu ada apa? Prakarya. Tapi spesial minggu hari ini. Oh, minggu ini ya, oke. Spesial hari ini di minggu ini kita nggak ada prakarya. Wow. Tapi kita akan ada Super Quiz. Siap-siap. Siapa yang mau main Semua. kuis adik-adik di rumah? Siapa yang mau main? Saya. Siapa yang mau main boleh lompat-lompat. Nah, semuanya pengen main kuis Kak Happy? Iya. Sekarang kita akan ajakin adik-adik kita di rumah semuanya untuk main kuis bareng. Betul. Apakah mereka harus siapin alat tulis? Apa Boleh, buku? boleh. Boleh disiapin alat tulisnya dulu ya. Oke, siap. Boleh semuanya. Karena super quiz kita kali ini akan ada hadiahnya. Wow, keren. Jadi adik-adik konsentrasi dijawab yang benar. Hadiah liburan? Oh, lebih spesial dari itu. Spesial lagi. Lebih spesial. Oh, keren banget. Keren banget. Jadi, iya. akan ada hadiah spesial dari kakak-kakak Superbook. So, kalian siap-siap ya? Siap. Jawab pertanyaannya. Siap. Kita masuk ke jawab pertanyaan pertama, Kak. Boleh. Akan ada 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah... Nah, pertanyaan pertama, siap-siap ya adik-adik. Yunus kan disuruh pergi ke Niniwe. Tapi dia malah pergi ke... Nah, itu pertanyaan pertama. Silakan kalian jawab. Di kertas kalian dulu. Iya. Ya. Nah, pertanyaan kedua. Oke, Kak Happy baca. Pertanyaan kedua. Apa yang terjadi kepada Yunus setelah Yunus dibuang dari kapal? Apa yang terjadi kepada Yunus ya? Ditulis lagi. Masih gampang. Jawabnya. Pertanyaan ketiga. Apa super ayat dan super kebenaran kita hari ini? Dicatat. Pasti masih ingat. Yang keempat. Sebagai tanda pertobatan, apa yang dilakukan oleh bangsa Niniwe? Langsung saja dijawab. Pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima buat adik-adik. Konsentrasi ya. Tadi kan Kak Daniel dapat tantangan dari Kak Hevi. Betul. Untuk berani mengakui kesalahan kepada siapa Kak Daniel melakukan kesalahan. Nah, hari ini pertanyaan kelima buat adik-adik. Siapa nama orang yang hari ini kalian mau minta maaf, berani untuk mengakui kesalahan kalian kepada seseorang yang kalian pernah sakiti mungkin, yang pernah kalian bohongi mungkin. Nah, kalian tulis namanya dan kasih tahu alasannya kenapa kalian mau minta maaf. Nah, begitu ya, itu 5 pertanyaan hari ini. 5 pertanyaan hari ini. Gampang-gampang kan? Gampang sekali. Wah, karena akan ada hadiah spesial. Betul banget. Cara jawabnya gimana Kak Hevi? Cara jawabnya gimana ya? Tahu nggak caranya?
Kayaknya belum Caranya tahu gampang nih. banget. Oke. Adik-adik tinggal jawab semua pertanyaan itu di kolom komentar di bawah. Oh gitu. So kalian bisa tulis 5 jawaban kalian di kolom komentar. Nah, jawaban yang terbaik akan dapat hadiah spesial dari kakak-kakak Superbook. Wah, Kak Evi, nggak terasa ibadah kita udah mau selesai. Iya. Siapa yang diberkati hari ini? Saya. Lambaikan tangannya setinggi-tingginya. Wah, tinggi-tingginya Allah. Wah, tapi jangan khawatir ya. Iya. Karena kita pasti akan ketemu lagi minggu depan. Iya, betul sekali. Oke, Kak Hevi mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk papa, mama, kakak-kakak semuanya yang sudah terus mendukung pelayanan Superbook Indonesia. Nah, Kak Hevi juga tetap mengingatkan terus buat papa, mama semuanya, kakak-kakak untuk tetap dukung pelayanan Superbook Indonesia agar supaya Kak Daniel banyak anak-anak yang diberkati Tuhan. Iya kan? Dengan cara scan barcode yang ada di sebelah sini. Yang banyak. Terima kasih ya kita ucapkan buat semua papa mama yang mau berbelas kasih mendukung program pemuritan anak ini. Dan juga spesial di bulan ini kita juga rindu sekali lagi terus mau mengajak semua papa mama yang juga mau terlibat mendukung program memberikan perlengkapan sekolah buat 2.100 anak yang ada di NTT. Wah, papa mama kalau mau tahu detailnya seperti apa dan perlengkapan apa aja yang kita kasih buat anak-anak NTT, papa mama bisa klik link yang ada di bawah ini dan papa mama bisa daftarkan diri papa mama di sana. Wow. Semakin banyak, semakin bisa mencapai 2.100 perlengkapan sekolah buat anak-anak yang ada di NTT. Yeay, kita kasih tepuk tangan. Nah, buat semua papa mama juga ya, kita juga rindu berkenalan dengan papa mama. Kita juga rindu berdoa buat papa mama. So, buat papa mama juga kalau tidak keberatan, papa mama bisa hubungi kami juga di nomor WhatsApp ini. Kita punya nomor sahabat 24 jam yang juga rindu untuk berdoa buat papa mama. Betul. So, WhatsApp kami, papa mama bisa WhatsApp, bisa juga telepon kami di nomor ini. Kami rindu untuk berkenalan dan berdoa buat papa mama. Wow. Oh ya, Kak Daniel, jangan lupa juga subscribe YouTube channel Superbook Indonesia. Wah, bener. Kasih waktu dulu, Kak. Boleh. 5 detik buat yang belum subscribe, gimana? Oke. 1, 2, 3, 4, klik tombol merah. Klik tombolnya. 5. Kenapa mereka harus subscribe YouTube channel ya? Kenapa coba? Penting banget Kak Evi, karena setiap minggunya akan ada video-video seru dari Superbook supaya adik-adik nggak ketinggalan video dan diberkati dengan video-video banget. Superbook tentang kisah-kisah Alkitab yang sangat menarik. Apalagi di minggu ini ada video Superbook Club. Yang spesial banget. Wow, keren. Adik-adik abis ibadah ini selesai, adik-adik bisa lihat video lainnya di YouTube channel Superbook. Kalian bisa nonton video Superbook Club. Itu seru banget. Pokoknya setiap kisah-kisah Superbook tentang Alkitab itu pasti sangat memberkati adik-adik semua. Pasti nggak ada yang nggak seru ya. Nggak ada yang seru ya. Wow. Oke, kita akan berdoa ya. Betul, siap. Semua adik-adik yang ada di rumah, kita berdiri semuanya. Kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini karena kami boleh belajar tentang satu hal yang sangat luar biasa, bahwa kami sangat dikasihi Tuhan dan kami sangat mengasihi Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kehidupan kami semakin diberkati dan semakin diberkati menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, menjadi anak yang selalu hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dan kami percaya berkat Tuhan terus melimpah buat kami sebagai anak-anak, sebagai orang tua, sebagai kakak-kakak juga Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini dan sudah berdoa mengakhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.